Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edi Nastiar dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan melaksanakan ujian tengah semester dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Al-Ustadz Miski MAG. Tugas UTS yang berbentuk 5 pertanyaan yang tersedia di platform e-learning. Pertanyaan yang pertama yakni, mengapa kajian hadis tematik dinilai urgent dalam konteks kontemporer? Mengenai jawaban terhadap pertanyaan pertama ini adalah urgensi atau pentingnya kajian hadis tematik di era kontemporer ini sangatlah berperan besar dalam perkembangan kajian hadis. Mengapa demikian? Yakni karena dengan seiring bergulirnya zaman, tentu akan melahirkan banyak masalah-masalah atau problem ataupun isu yang baru yang mungkin belum pernah terjelaskan secara eksplisit pada kajian hadis di era zaman klasik. Maka sudah menjadi tugas dari para peneliti hadis atau para pengkaji hadis untuk menggunakan metode maudhu'i atau metode tematik ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang lahir dengan seiring perkembangan zaman yang membutuhkan penjelasan dari perspektif sunnah Nabi atau hadis. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis? Tanggapan saya terhadap pertanyaan nomor 2 ini adalah, meskipun kajian hadis tematik ini bersifat praktis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa para pengkaji hadis tetap harus menguasai, memiliki dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis yang tetap merujuk kepada kajian-kajian klasik. Contohnya, dalam kajian tematik ini diharuskan mencantumkan hadis-hadis yang berkualitas sahih atau minimal hasan. Maka para pengkaji hadis harus menguasai ilmu takhrijul hadis, rijalul hadis, mukhtalifil hadis, jarh wa ta'dil, dan lain sebagainya, yang menjadi ilmu-ilmu penunjang dasar dalam kajian hadis di era klasik maupun kontemporer. Gunanya adalah untuk memastikan kualitas suatu hadis yang akan dijadikan sebagai objek bahasan dalam kajian hadis tematik atau hadis maudhu'i. Kemudian pertanyaan yang ketiga yakni, dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar. Jelaskan hal-hal tersebut lalu korelasikan dengan kajian hadis tematik. Mengenai paradigma, paradigma adalah suatu kerangka berpikir yang akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Maka sudah sewajarnya penilaian terhadap suatu hal akan selalu berbeda sesuai dengan konteks pada zamannya. Tidak ada paradigma yang abadi, namun pasti mengalami pergeseran. Pada konteks zaman kontemporer ini, ada dua paradigma yang berkorelasi terhadap kajian hadis tematik, yakni integrasi, interkoneksi, dan dimensional. Yang pertama adalah integrasi interkoneksi. Sederhananya, paradigma ini adalah suatu paradigma yang daripadanya suatu keilmuan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling menopang satu sama lain. Dalam konteks ini, hadis tematik juga ditopang dengan cabang keilmuan yang sudah ada, seperti keilmuan Al-Quran, sosiologis, historis, dan lain-lain sebagainya, maupun keilmuan turunan dari ilmu hadis yang baru muncul setelah adanya ilmu hadis, seperti ilmu jarh wa ta'dil, mukhtalifil hadis, rijalul hadis, takhrijul hadis, dan lain-lain. Dimensional. Kemudian paradigma yang kedua adalah dimensional. Dalam konteks kajian hadis menunjukkan bahwa setiap teks hadis memiliki dimensinya masing-masing yang berbeda. Sebagai contoh, sabda yang dikatakan Nabi sebagai seorang pemimpin atau sabda yang diucapkan Nabi sebagai seorang pemimpin akan berbeda konteksnya dengan sabda beliau ketika berposisi sebagai seorang rasul. Artinya, hadis-hadis Nabi tidak terlepas dari realitas sosial, posisi Nabi, kapan dan di mana hadis tersebut dilahirkan
Kemudian mengenai prinsip-prinsip dasar dari kajian hadis tematik, yakni prinsip-prinsip dasar dari kajian hadis tematik dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama adalah etis teologis. Prinsip ini lebih berorientasi pada subjek yang meliputi usaha memosisikan hadis sebagai ajaran yang sholih di kulli zaman wa makan, keterbukaan, kejujuran, dan ketelatenan. Yang kedua adalah kritis akademis. Prinsip ini berkaitan dengan proses dan aktivitas kajian hadis tematik yang meliputi objektif, metodologis, kontekstual realistis, dan sebagainya. Dan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu hadis tematik sangat beragam. Ada pendekatan sosiologis, pendekatan historis sosiologis, dan pendekatan historis. Dan itu juga dapat ditopang dengan keilmuan-keilmuan dari luar ilmu hadis. Bisa dikorelasikan dengan ilmu-ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang keempat yakni paparkan langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Langkah metodologis yang dapat dilakukan dalam kajian hadis tematik ini dapat tergambar dari desain awal dan inti dari kajian hadis tematik, antara lain sebagai berikut. Desain awal dari kajian hadis tematik yang aplikatif, yang pertama adalah memilih tema relevan dan menentukan tujuan dari kajian tersebut. Dan yang kedua adalah merancang judul. Yang ketiga, tinjauan pustaka dan kajian teori. Yang keempat, menentukan alur metodologis. Itulah desain awal dari kajian hadis tematik yang secara aplikatif. Kemudian desain inti dari kajian hadis tematik yang aplikatif. Yang pertama adalah mengumpulkan hadis yang setema dan menentukan satu hadis utama serta memastikan kualitas dari hadis tersebut. Yang kedua, mentakhrij dan menyelesaikan masalah hadis yang mukhtalif maupun muskil. Yang ketiga, memahami karakteristik dengan baik dari suatu tema hadis yang diangkat. Yang keempat, analisis hadis secara kontekstual. Yang kelima, memaparkan pendapat dari para ulama terhadap atau terkait dari tema yang dibahas. Dan yang keenam adalah review hasil dari kajian hadis tematik tersebut. Kemudian yang kelima adalah narasikan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menyelesaikan tugas hadis tematik Anda. Di sini alur metodologis yang saya terapkan dalam tugas kajian tematik yang sudah diberikan sebelumnya, saya merujuk kepada alur metodologis yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam desain inti kajian hadis tematik secara aplikatif. Gambarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan sebagaimana umumnya penelitian secara kajian pustaka atau kajian teori. Dan yang kedua adalah saya mengumpulkan hadis-hadis terkait saksi pernikahan dari berbagai macam literatur yang sudah ditetapkan, dan ditemukan beberapa hadis yang bersangkutan dalam kitab, antara lain Sunan Ad-Daruqutni, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi, dan Sahih Al-Bukhari. Namun hadis yang menjadi fokus utama kajian pada penelitian saya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ad-Daruqutni dalam Sunan Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, memastikan kualitas hadis dengan memaparkan biografi para perawi. Jadi setelah menentukan hadis yang menjadi fokus utama dalam kajian tersebut, saya melakukan analisis terhadap biografi para perawi guna untuk menentukan kedhabitan dan keadilan para perawi tersebut, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas suatu hadis, apakah sahih, hasan, ataupun dhaif, ataupun hasan li ghairihi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjelaskan syarah dari hadis tersebut. Dalam menjelaskan syarah
hadis tersebut, saya merujuk kepada berbagai literatur, mulai dari literatur fikih maupun syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan tema, yakni keberadaan saksi dalam pernikahan. Kemudian yang kelima, saya memaparkan pendapat dari para ulama terkait keberadaan saksi dalam suatu pernikahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, demikianlah pemaparan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah sistematik yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.